Ye Chen mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Guru." Saat berkata, kekuatan jiwa Ye Chen tiba-tiba bergetar, sebuah kekuatan tak terlihat muncul. Tanya Junmo, jiwa perang dan yang lainnya terkejut dan terbangun. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan hatinya terkejut dan berkata, sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat, lebih kuat dari Anru. Meskipun putra ini hanya memiliki 3 lapisan fondasi, itu benar-benar luar biasa. Tanya Junmo dan yang lainnya terbangun, terkejut, aroma minuman keras itu benar-benar luar biasa, aroma minuman keras. "Ayo, kita masuk," kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Hati Wang Tenglong terkejut, Ye Chen benar-benar luar biasa, aroma minuman keras ini bahkan dia mabuk, Ye Chen sangat sadar. "Kakak Ye sangat baik," kata Wang Tenglong sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum tipis. Setelah memasuki lantai 7, ada meja anggur oval besar dengan 9 kursi. Kelima orang Ye Chen duduk satu per satu. Setelah beberapa orang duduk, mereka melihat tidak ada lekukan di depan tempat duduk mereka, hanya lekukan di kursi utama yang menghadap pintu depan. Sepertinya tidak mudah minum anggur di sini. Ye Chen tahu bahwa mereka tidak berhak minum anggur. Jika mereka ingin minum, mereka harus meminta pemiliknya ke sini. Pada saat ini, di pintu masuk lantai 7, 2 orang muda datang. Yang pertama adalah seorang pemuda berjubah putih. Tatapan matanya dalam dan dingin, dan dia memiliki semacam sikap sombong dan angkuh. Di belakang pemuda berjubah putih itu, ada 3 orang, 2 orang muda dan seorang wanita. Kedua orang muda ini memiliki temperamen yang luar biasa, penuh dengan kesombongan, dan salah satu dari mereka kehilangan lengannya. Gadis itu sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Liu Piaoyue. Dia sangat dingin dan cantik. Melihat keempat orang ini, lelaki tua itu juga terkejut. Dia berkata, semua anak muda dari generasi ini luar biasa. Tampaknya sesi Zaosted Dabi ini akan sangat luar biasa. Lelaki tua itu berkata, jika kamu tidak mabuk, pergilah ke lantai 7. Kata orang tua itu, lelaki tua itu akan membuka kendi anggur, aroma anggur yang kuat. Keempat pria dan wanita muda itu menghirupnya ke dalam hidung, ada perasaan mabuk. Mata pemuda berjubah putih itu bergerak, perasaan seperti itu langsung lenyap, matanya mendominasi dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, wanita yang dingin dan cantik itu juga langsung bangun, matanya masih dingin, 2 orang muda yang tersisa juga mabuk sejenak, tiba-tiba bangun. "Masuklah." Ketika lelaki tua itu melihat bahwa keempatnya sudah bangun, dia melambaikan tangannya. Pemuda berjubah putih memimpin untuk masuk ke dalamnya, dengan semacam aura kepemimpinan. 3 yang tersisa mengikutinya dari dekat, begitu keempatnya muncul, lantai ke-7 dipenuhi rasa penindasan yang kuat. Beberapa orang Ye Chen melihat ke arah pintu, Ye Chen dan Junmo bertanya untuk melihat pupil mata pemuda berlengan satu itu sedikit mengecil. Melihat Ye Chen, pemuda berlengan satu itu memiliki niat membunuh yang kuat di matanya. Ketiga pemuda berjubah putih di sekitarnya melihat ke arah pemuda berlengan satu itu, lalu melihat ke arah Ye Chen dan yang lainnya. "Apakah kalian saling kenal?" Pemuda berjubah putih itu berkata dengan dingin. "Dialah yang mematahkan lengan kananku." Pemuda berlengan satu menunjuk ke arah Ye Chen, dan wajahnya sangat muram. Pemuda berpakaian putih itu menatap Ye Chen dengan matanya yang tinggi dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu kau akan membunuhnya." Ye Chen menatap pemuda berjubah putih itu. Tatapan matanya membuatnya sangat tidak nyaman. Liu Yun dengan satu tangan membunuh, menggertakkan giginya dan berkata, "Ye Chen, kau yang mematahkan lenganku di awal. Hari ini aku ingin meminta kalian semua untuk itu. Aku bisa mematahkan lenganmu, aku bisa membunuhmu hari ini." Ye Chen menatap awan dengan dingin. "Sejak hari itu, aku berlatih dengan gila-gilaan untuk membunuhmu dan membalaskan dendam atas lenganku yang patah." Momentum seluruh tubuh Liu Yun tiba-tiba meledak, membunuh langit. Dilarang berkelahi di lantai 7 menara Tianxiong. Jika kau melanggar aturan, kau tidak akan pernah bisa melangkah keluar dari menara Tianxiong. Sebuah suara agung muncul di benakku di lantai 7 dan meraung. Semua orang tua adalah pendatang. Liu Yun mendengar ini, momentumnya telah meledak dan hanya bisa bertahan, dengan cara yang ganas. "Tunggu hari Qianglou, adalah tanggal kematianmu. Jika kau ingin mati, aku bisa membantumu." Ye Chen tidak menunjukkan kelemahan.
Beraninya kau begitu sombong. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Pemuda lain berjubah coklat mengejek. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku bisa memotong Liu Yun di lantai pertama Zhu Jijing dan membunuhnya di lantai ketiga Zhu Jijing. Ini adalah kepercayaan diri. Bisakah kau melakukannya? Pemuda berjubah coklat itu memiliki wajah muram. Jika dia berada di lantai pertama fondasi bangunan, dia tidak akan pernah memotong awan yang mengalir saat itu. Pemuda berpakaian putih itu masih menatap Ye Chen dengan sepasang mata tinggi dan berkata, meski begitu, ada apa? Sekarang kamu masih akan mati. Ye Chen menatap langsung ke pemuda berjubah putih itu dan berkata, aku akan mati. Jika kamu mengatakannya, kita lihat saja. Aku penasaran kamu juga bisa memasuki lantai 7. Pemuda berjubah coklat itu penuh dengan sarkasme. Jadi maksudmu aku melanggar peraturan? Di pintu masuk, lelaki tua itu masih memejamkan matanya, tetapi suaranya bergema di lantai 7. Seluruh tubuh pemuda berjubah coklat itu seperti pukulan berat. Dadanya sesak dan mulutnya dipenuhi jejak darah. Memang baik bagi orang muda untuk memiliki bakat, tetapi mereka terlalu sombong dan arogan, dan mereka akan segera mati. Suara lelaki tua itu mengejutkan dan membuat marah pemuda berjubah coklat itu, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ye Chen terkejut. Orang tua itu begitu kuat sehingga suaranya dapat membuat pemuda itu muntah darah. Alis pemuda berjubah putih itu sedikit mengernyit, ini sangat tidak puas, berkata penatua seperti itu kepada generasi yang lebih muda. Karena aku tahu aku junior, tetapi aku tidak tahu bagaimana menghormati para pendahuluku, aku akan memberimu pelajaran untuk Yun Zuantian. Yun Bujing, sebagai murid pertama Sekte Yunhai, bersikap baik kepada adik seperguruanmu juga merupakan kelalaian tugasmu. Suara lelaki tua itu dingin dan tidak puas. Cloud tidak takut, ekspresi wajahnya jelek, dan berkata dengan dingin, apakah gedung Qiong hari ini begitu ramah? Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa pergi, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Lelaki tua itu juga sangat tidak sopan, dan tidak memberikan wajah apapun kepada Cloud. Wajah Yun Bujing sangat muram. Kapan dia tidak pergi ke sana? Kemanapun dia pergi, bahkan jika itu adalah ramuan emas, dia akan memberinya wajah, tetapi di sini, dia berulang kali dipermalukan. Cloud tidak terkejut untuk bersenandung, tidak lagi berbicara. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Cloud tidak mengejutkannya dan bersikeras untuk melakukannya. Dia memancarkan cahaya dingin di matanya dan langsung menuju ke Ye Chen. Apakah kamu ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahmu? Aku akan memberitahumu, kalau begitu kamu salah orang. Ye Chen mendengus dingin, dan cahaya pedang meledak di matanya. Seluruh tubuhnya seperti pedang, yang sangat tajam. Ada kekuatan jiwa dalam cahaya pedang itu. Yun tidak terkejut, ekspresi wajahnya sedikit berubah, langsung menutup mata, seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang kuat, akankah serangan Ye Chen bubar? Ye Chen mencibir, dan Yun tidak terkejut dan marah. Dia marah dengan lelaki tua itu tadi. Dia ingin menyebarkannya pada Ye Chen dan memberinya pelajaran. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah menderita kerugian. Aku akan membuatmu terlihat mengerikan. Cloud tidak terkejut dengan ekspresi arogan itu yang berubah menjadi suram dan dingin. Ye Chen mencibir, Sekte Yunhai adalah nomor 1, tetapi juga seorang pengganggu. Kesombonganmu hanya berasal dari kenyataan bahwa kamu adalah murid tertua Sekte Yunhai dan putra Yun Fantian. Selain itu, apa lagi yang kamu miliki? Aku tidak memiliki sumber daya kultivasi yang kaya dan bimbingan dari kota kecil sepertimu, tetapi aku masih bisa membuatmu merasa malu dan duduk di sini. Aku tidak tahu apa yang bisa kamu banggakan. Jika kamu terlahir sepertiku, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melakukannya? Ketika kontes selesai, aku akan mengalahkanmu. Kata-kata Ye Chen turun, kata Jun Mowen, jiwa perang, Wang Tenglong dan yang lainnya penuh dengan darah. Cloud tidak terkejut, semakin suram wajahnya, dia dibenci oleh Ye Chen, kesombongannya dikatakan oleh Ye Chen tidak ada nilainya. Itu konyol, kata-katamu hanya kentut. Pemuda berjubah coklat itu berkata dengan dingin, kelahiran setiap orang telah menentukan jalan masa depan. Kakak seperguruan akan menjadi orang terhormat di masa depan. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu untuk kakak seperguruan. Petik 2.
Kau harus memberikan Yun Bujing kemampuan sepatu. Ye Chen mencibir. Dasar mulut yang tidak berguna. Wanita dingin dan cantik itu menatap Ye Chen, dan kata-katanya sangat dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Wajah wanita itu menjadi lebih suram dan tidak berbicara lagi, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh. Aku tidak akan membiarkanmu hidup untuk berpartisipasi dalam persidangan utama. Liu Yun yang bersenjata berkata dengan dingin. Ye Chen berkata, mari kita lihat. Kedua belah pihak tidak lagi berbicara. Saat ini, 3 orang datang ke pintu, ketiga orang ini juga lulus ujian penciuman dan mabuk. Di lantai 7, total ada 9 kursi, 5 diantaranya ditempati oleh Ye Chen, dan 4 ditempati oleh Yun Bujing, yang menempati posisi master. Yang pertama dari ketiganya adalah seorang pemuda tampan di Xingyi. Di belakangnya ada seorang pemuda berpakaian putih dan seorang pemuda berpakaian kuning. Keduanya dingin dan sombong, dengan napas yang luar biasa. Mereka juga merupakan pencapaian membangun fondasi lebih dari 5 lantai. Ketiga pria itu mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa mereka penuh. Lantai 3 Zujijing juga cocok untuk duduk di sini. Apakah Anda ingin saya melakukannya, atau Anda ingin saya melakukannya? Pemuda berpakaian putih itu melihat keempat orang Yun Bujing, dan kemudian dia melihat kelima orang Ye Chen, dan tiba-tiba dia mendengus dingin. Ye Chen melihat ke pemuda berpakaian putih itu, lalu menoleh dan mengabaikannya. Jun Mo bertanya kepada beberapa orang yang tidak lahir, dan tidak ada yang memperhatikannya. Pemuda berpakaian putih itu mengubah wajahnya. Dia diabaikan, dan dia segera pindah ke pemuda di sekitar Wang Tenglong. Mata Wang Tenglong berkilat, warna dingin terpancar di matanya, tangan besar melambai, suara, "Pa," hanya terdengar suara tamparan keras bergema di lantai 7. Pemuda berpakaian putih itu hampir terlempar keluar dari ruangan tadi. Dia menutupi wajahnya dan menatap Wang Tenglong dengan ngeri. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Wang Tenglong bergerak. Ye Chen dan yang lainnya juga terkejut. Wang Tenglong begitu kuat sehingga pemuda berpakaian putih itu setidaknya telah membangun lantai kelima fondasi. Di masa lalu, pemuda berpakaian putih itu tidak bisa bersembunyi. Karena tidak ada tempat, datanglah lain kali. Wang Tenglong berkata dengan ringan. Pemuda berjubah kuning itu dengan marah berkata, penuh kebencian, apakah kamu tahu siapa kami? Wang Tenglong melirik pemuda berjubah kuning itu dan berkata, aku hanya tahu bahwa Duan Tianyunzong telah menebang gunung. Kalian berdua belum pernah mendengarnya. Pemuda di Qinyi berkata dengan dingin, karena kamu tahu bahwa aku adalah Duan Jianshan, apakah kamu berani menyerang adik seperguruanku? Wang Tenglong berkata sambil tersenyum, kenapa tidak? Jangan bilang kepada mereka, bahkan kepadamu, aku juga bisa. Pemuda di Xingyi menunjukkan tatapan ganas di sudut mulutnya, dan matanya tertuju pada tubuh Ye Chen dan jiwa perang. Dalam hal ini, mereka adalah yang terlemah. Keluar dari sini Duan Jianshan menggunakan bahasa perintah. Ye Chen menatap Duan Jianshan dan berkata, apakah kamu mengatakan kami? Ya, maaf, aku tidak bisa melakukannya, kata Ye Chen ringan. Pemuda berpakaian putih yang baru saja ditampar oleh Wang Tenglong kehilangan kesabarannya. Dia segera berkata dengan marah, kakak seperguruanku menyuruhmu keluar dari sini. Beranikah kau pergi dan mati? Pemuda berpakaian putih itu langsung menamparkan Ye Chen, dan mata Ye Chen memancarkan aura dingin, dan sebuah pukulan pun keluar. Klik, tulang telapak tangan pemuda berpakaian putih itu langsung hancur. Ah! Pemuda berpakaian putih itu menjerit dan menggeram, aku akan membunuhmu. Di mata pemuda itu, Bai Lingyi tidak bergerak. Seorang raja keluar dari tubuh Ye Chen dan meninju keluar. Dia sangat mendominasi, dan seluruh udara bergetar. Puff! Sebuah pukulan menghantam dada pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih itu langsung terpental keluar. Dia tidak bisa menahan pukulan Ye Chen. Itu benar-benar mengerikan. Tebas! Ye Chen penuh dengan ki pedang, dan sebuah pedang melesat keluar. Seluruh orang itu berubah menjadi pedang dan menebas pemuda berpakaian putih itu. Puff! Dengan sebuah pedang, pupil pemuda berpakaian putih itu menyusut. Dia tidak punya waktu untuk melintas. Kepalanya terpotong menjadi 2 dan terbunuh sepenuhnya. Yunlong! Teriak pemuda Huang Pao, tatapan mata Duan Jianshan memancarkan aura membunuh yang mengerikan, kau membunuhnya.
Tidak bisakah kau melihatnya? Ye Chen menatap Duan Jianshan dengan dingin. Pada saat ini, Yun Ce tidak terkejut, beberapa orang juga tercengang, membangun 3 lapisan lingkungan pondasi, membunuh lapisan kelima lingkungan pondasi, ini terlalu mengerikan. Wajah Liu Yun menegang. Dia telah berlatih keras selama beberapa bulan dan telah menembus lantai 5 fondasi bangunan. Dia ingin membunuh Ye Chen, tetapi Ye Chen dengan mudah membunuh pemuda berpakaian putih itu, yang membuatnya patah hati. Tuan, Ye Chen membunuh orang di lantai 7 dan melanggar aturan. Apakah Anda tidak peduli? Yun Ce tampaknya telah memahami pegangan apa, dengan dingin berkata. Saya tidak melihat apapun dalam latihan saya sekarang. Kata-kata lelaki tua itu, tidak membuat Yun Ce tidak terkejut, ada dorongan untuk memuntahkan darah, ini hanya menutupi dengan terang-terangan. Tuan, apakah tidak adil bagi Anda untuk melakukan ini? Yun Ce tidak terkejut dengan cara yang dingin. Orang tua itu berkata dengan lemah, tidak ada yang tidak adil. Dia meninggal karena kesalahannya sendiri. Jika kamu ingin bersikap adil, aku dapat membantumu menekan kekuatan di 3 lapisan fondasi. Bagaimana perasaanmu jika kamu bertarung dengannya? Awan tidak terkejut, wajahnya berubah, mengepalkan tinjunya erat-erat, amarahnya bergetar hebat. Di lantai 7, pertarungan dilarang keras. Jika ada orang lain, jangan salahkan orang tua itu karena mengusirmu. Ada sedikit martabat dalam kata-kata orang tua itu. Apakah adikku meninggal seperti ini? Duan Jianshan tidak puas. Kamu tidak bisa hidup jika kamu sendiri yang melakukan kejahatan. Orang tua itu berkata, mengapa kamu tidak menghentikannya ketika dia bergerak? Sekarang dia sudah mati, siapa yang harus disalahkan? Aku hanya bisa menyalahkannya atas ketidakmampuannya dan manajemenmu yang buruk. Duan Jianshan juga gemetar karena marah. Adiknya meninggal, tetapi semua kesalahannya ternyata adalah kesalahan mereka. Jangan diminum. Ingat, aku menunggumu di luar gerbang. Duan Jianshan sangat marah sehingga dia membanting pintu. Jangan marah, saudara Duan. Karena dia ada di sini, mengapa terburu-buru pergi? Pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu. Di luar pintu, seorang pria dan seorang wanita muncul, alis pria itu masuk ke pelipis, mata penuh keajaiban, wanita tampan, luar biasa, keren dan bangga. Pria dan wanita itu memberi hormat kepada pria tua di pintu masuk dan kemudian berjalan menuju lantai 7. Duan Jianshan melihat pria dan wanita ini dan berkata, Saudara Liu, Tian Xionglou sangat ramah sehingga saya tidak berani tinggal di sini. Pria itu berkata sambil tersenyum, Saudara Duan, mengapa begitu? Hari ini ada beberapa kecelakaan. Awalnya saya ingin mengundang Anda untuk minum bersama. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada teman lain yang datang. Pria itu menatap Ye Chen dan yang lainnya, tetapi juga beberapa kecelakaan. Apakah itu Anda? Wanita itu melihat Ye Chen, alisnya tegak, tiba-tiba marah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Nona Liu, kita bertemu lagi. Mengapa? Tidak diterima. Wanita itu adalah Liu Anru, dan pria itu adalah Liu Mo, yang dikenal sebagai putra tersihir dari keluarga Liu. Liu berkata, Anru, apakah Anda tahu? Liu An berkata, dia membunuh Wang Suo. Liu Mo menatap Ye Chen dengan heran, lalu menatap mayat di tanah. Dia bisa menyapu bersih lantai 5 Zujijing dengan 3 lapis Zujijing, dan muncul 2 kali. Ini jelas bukan keberuntungan, tetapi kekuatan yang sesungguhnya. Nama Ye Chen, yang belum pernah dia dengar, tentu saja bukan anggota dari 5 sekte besar. Namun, dia mampu melakukannya. Bakatnya sama sekali tidak kalah dengan rekan-rekannya di kota kekaisaran. Saudara Liu, lama tidak bertemu. Wang Tenglong berkata sambil tersenyum tipis. Liu Mo melihat Wang Tenglong dan berkata sambil tersenyum, Saudara Wang, Anda baik-baik saja. Saya tidak menyangka Saudara Wang datang sepagi ini. Wang Tenglong berkata, Saudara Ye dan saya sama baiknya seperti sebelumnya pada pandangan pertama, jadi kami datang ke sini bersama-sama. Tetapi kami tidak menyangka Saudara Liu mengundang begitu banyak orang. Tampaknya tidak cukup kursi untuk 9 kursi. Liu Anru menatap Ye Chen dan bersenandung, beberapa orang datang tanpa diundang, biarkan mereka keluar. Jangan bersikap kasar. Liu Mo berteriak tidak puas, pengunjung adalah tamu. Karena Anda dapat lulus ujian mencium dan mabuk, Anda memenuhi syarat untuk duduk di sini.
Liu An menatap Liu Yao dengan ngeri dan berkata, "Saudaraku, jangan bicarakan itu. Biarkan orang-orang mengatur lebih banyak tempat duduk." Liu Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Liu Anru tidak berani menentang kata-kata Liu Mo, menatap Ye Chen dengan tajam, lalu berjalan keluar dari lantai 7 dan keluar untuk mengatur. Semuanya, tunggu sebentar. Ada teman-teman dari Sekte Zixia dan Sekte Huoyun yang belum datang ke sini. Ketika mereka datang, pertemuan mencicipi anggur kita akan dimulai. Liu Mo berkata sambil tersenyum. Pertemuan mencicipi anggur. Ye Chen sedikit tertegun. Liu Mo berkata sambil tersenyum, ya, Liu lah yang mengundang teman-teman dari 5 sekolah besar untuk mencicipi anggur hari ini. Namun, saya tidak menyangka bahwa saudara Ye juga datang ke sini. Karena dia sudah datang, mari kita bergabung dengan kami dalam pertemuan mencicipi anggur. Ye Chen mengangguk sedikit dan menatap Wang Tenglong, berkata dalam hatinya, Wang Tenglong ini pasti tahu bahwa hari ini adalah pertemuan mencicipi anggur, dan dia pasti diundang. Dari mana asalnya? Ketika Ye Chen berpikir, matanya sedikit cerah, dan dia sedikit takut. Apakah dia murid Tenglong Zong? Baru saja Liu Mo mengatakan bahwa dia bisa memulai ketika orang-orang dari Sekte Zixia dan Sekte Huoyun datang, tetapi dia tidak menyebutkan Sekte Tenglong. Hanya ada orang-orang Tianyun Zong dan Yun Hai Zong di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Wang Tenglong adalah anggota Sekte Tenglong. Tenglong. Ye Chen mendesah dalam hatinya, murid tertua dari Sekte Tenglong bernama Wang Wudao. Konon, Wang Wudao selalu menjadi naga misterius. Hanya sedikit orang yang tahu wajah asli Wang Wudao. Bahkan orang-orang dari Sekte Tenglong tidak mengetahuinya. Pantas saja mereka tidak mengenalinya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jun Mo. Jun Mo Wen memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan, tetapi tidak ada yang mengenalinya di kota kekaisaran. Bahkan Wang Meng, komandan tentara kekaisaran, tidak tahu identitasnya tanpa melihat tokennya. Dapat dilihat, Jun Mo bertanya juga sangat misterius. Setelah beberapa saat, orang-orang di Tianxiong Lou menambahkan banyak kursi, dan Liu Mo memerintahkan orang-orang untuk mengganti meja anggur menjadi yang lebih panjang dan lebih besar. Total 18 orang dapat duduk di 9 kursi. Namun, ini tentu saja tidak cukup. Masih ada kursi di baris kedua, yang berarti beberapa orang harus berada di baris kedua. Berikut adalah 5 pintu utama teratas, siapa yang ingin pergi ke baris kedua. Pada saat ini, di pintu masuk lantai 7, langit yang terbakar dengan jubah merah dan 2 orang muda dan seorang gadis datang ke pintu masuk dan lulus ujian penciuman dan minuman. Begitu mereka berempat berjalan ke lantai 7, mata mereka tertuju pada Ye Chen. Langit yang terbakar di mata tiba-tiba melonjak membunuh, dan gadis itu pertama-tama terkejut, lalu marah. Ye Chen juga terkejut bahwa Zhao Wumeng akan datang, dan kemudian dia melihat ke langit yang terbakar, matanya juga penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, Jun Mo bertanya, menatap Zhao Wumeng, alisnya sedikit terangkat, tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Semua orang di tempat kejadian merasakan niat membunuh yang mengerikan dari langit yang terbakar. Mereka semua menatap Ye Chen. Bagaimana mungkin Ye Chen memiliki dendam padanya? Aku senang kau masih hidup, jadi aku bisa membunuhmu sendiri. Langit yang terbakar dan jalan yang suram. Ye Chen mencibir, aku tidak tahu apakah nyaman menebaskan pedang itu padamu. Aku tidak keberatan menebasmu lagi. Orang lain terkejut mendengar bahwa Ye Chen telah melukai langit. Apa yang terjadi di tengah-tengah? Zhao Wumeng juga seorang Leng, Ye Chen dan langit yang terbakar seharusnya memiliki kebencian seperti itu terhadap hidup dan mati, yang membuatnya tampak jelek, tidak tahu harus berbuat apa. Dia disakiti oleh Ye Chen, yang merupakan rasa malu terbesar dalam hidupnya. Sekarang Ye Chen mengatakannya di depan semua orang, yang membuatnya kehilangan muka. Aku akan membiarkanmu mati. Langit yang terbakar minum dengan dingin, lalu tidak lagi memperhatikan Ye Chen. Liu An seperti Schadenfreude tersenyum, kamu benar-benar dapat membuat masalah, hampir semua orang tersinggung. Jika kamu keluar dari Qianglou hari ini, diperkirakan kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini tidak akan mengganggu Nona Liu. Liu An seperti bersenandung, memiringkan kepalanya, mengabaikan Ye Chen. Saat ini, ada 4 orang di luar pintu,
3 pria dan 1 wanita, yang semuanya memiliki temperamen yang luar biasa. Pandangan Ye Chen tertuju pada tubuh Liu Piaoyue dengan senyum di bibirnya. Liu Piaoyue juga melihat Ye Chen, yang jelas tidak terduga, tetapi dia juga menertawakan Ye Chen. Kota tawa, saudara situ, aku akan menunggumu. Liu Mo melihat orang-orang dari Sekte Zixia datang, dan dia tertawa. Mata si Tuzan menyapu semua orang di tempat kejadian. Semua 18 kursi penuh, hanya menyisakan kursi baris kedua. Dia mengerutkan kening, melirik Ye Chen dan berkata, "Saudara Liu, bagaimana kursi ini diatur?" Liu Mo tidak punya pilihan selain tersenyum. Si Tuzan menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata, "Orang-orang ini tampaknya tidak termasuk dalam 5 sekte utama. Dengan kekuatan seperti itu, mereka layak duduk di kursi baris pertama. Orang-orang ini sama sekali tidak mengundang mereka. Mereka datang tanpa diundang." Liu Anru bersenandung. Si Tuzan berkata dengan dingin dan angkuh, "Karena kalian datang ke sini tanpa diundang, sebaiknya kalian keluar dari sini." Alis Ye Chen merosot, menatap si Tuzan dengan acuh tak acuh. Si Ma Zan ini juga seorang pria yang sangat berkuasa. Liu Piaoyue tidak mengernyit, sedikit khawatir menatap Ye Chen. Liu berkata, "Karena kalian telah lulus ujian mencium dan minum, kalian adalah tamu. Jika kalian mengusir mereka, tidak ada alasan. Mengenai pengaturan tempat duduk ini. Karena ini adalah pertemuan mencicipi anggur, kalian dapat menentukan tempat duduk kalian dengan minum." Orang tua di pintu membuka mulutnya. Setelah beberapa saat, sebotol anggur terbang ke pintu dan mendarat di meja anggur. Semua orang melihat, ini adalah bau dari orang mabuk di pintu. Siapapun yang minum paling banyak akan duduk di depan, dan seterusnya. Kursi mana yang dapat kalian duduki tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Suara orang tua itu terdengar lagi. Hati Liu Mo bergetar, aroma anggur yang diminum bisa membuat orang mabuk, apalagi minum, lalu minum, masih bisa terus mencicipi anggur. Liu Mo, pertemuan mencicipi anggur dimulai dari tingkat mencicipi anggur terendah. Anda tidak bisa meminumnya bahkan jika Anda menciumnya, dan Anda tidak perlu minum anggur lainnya. Orang tua itu tahu kekhawatiran Liu Mo dan berbicara lagi. Liu Mo tidak punya pilihan selain tersenyum. Ini juga cara terbaik. Kalau tidak, peringkatnya tidak mudah diatur, jadi kita tidak bisa menyiapkan arena tantangan di sini. Jika kita tidak mengundi pemenang atau pecundang, saya khawatir tidak ada yang akan yakin. Liu Mo berkata sambil tersenyum, karena ini adalah pertemuan mencicipi anggur, semuanya ditentukan oleh anggur. Bagaimana menurut Anda? Liu Mo menatap semua orang, dan si Tuzan adalah yang pertama setuju, dan yang lainnya semua setuju. Selain itu, mata mereka tertuju pada Ye Chen. Aroma mabuk membuat orang mabuk. Meskipun wilayah Ye Chen melewati aroma itu, akan lebih mabuk jika Anda menyesapnya. Ye Chen menatap mata jahat itu dan mencibir dalam hatinya. Hanya dia yang tahu bahwa lelaki tua itu membantunya. Hatinya juga penuh dengan rasa terima kasih. Sejak awal, lelaki tua itu telah membelanya. Ye Chen telah mencatat kebaikan ini, dan Liu Mo juga telah meninggalkan kesan yang baik pada Ye Chen. "Apa pendapatmu tentang saudara Ye?" Liu Mo bertanya kepada Ye Chen dengan hormat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Karena semua orang setuju, maka tentu saja aku tidak punya alasan untuk menentang." Liu Mo berkata sambil tersenyum, "Baiklah, itu akan diatur sesuai dengan kapasitas minummu. Aku tidak tahu siapa yang akan memulai lebih dulu. Aku akan melakukannya." Si Tuzan adalah orang pertama yang berdiri dan membuka toples anggur dengan lambaian tangannya yang besar. Dalam sekejap, aroma harum anggur memenuhi seluruh lantai 7. Setelah itu, seuntai anggur panjang melesat keluar dari anggur dan masuk ke mulut si Tuzan. Seluruh tubuhnya terguncang, dan kekuatan spiritual mengalir keluar, yang merupakan kekuatan anggur dalam memurnikan minuman keras. Setelah beberapa saat, si Tuzan membuka matanya. Meskipun anggurnya sudah dimurnikan, wajahnya juga sedikit merah. "Anggur yang enak." Liu Mo bertepuk tangan dan memujinya. Setidaknya ada 1 mangkuk anggur di seuntai anggur si Tuzan. Setelah minum, wajahnya hanya sedikit merah. Kekuatan ini tidak sederhana. Si Tuzan memandang orang lain dengan bangga, bahkan meremehkan untuk melihat Ye Chen. "Beraninya kau memberiku anggur sebanyak itu." Pada saat ini, Burning Sky mendengus dingin,
berdiri dan menepuk meja. Seuntai anggur panjang yang jauh lebih tebal dari situ Zan mengalir keluar dari toples anggur dan masuk ke mulut Burning Sky. Wajah si Teng tidak berubah oleh api. Saudara Huo Tian sangat baik. Liu Mo juga menarik napas dingin. Bahkan jika anggur itu milik keluarga mereka, mereka telah terpapar padanya sejak kecil, dan sekarang mereka tidak bisa meminumnya seperti ini. Duan Jianshan mendengus dingin dan menyesapnya ke dalam mulutnya. Garis anggur yang mirip dengan yang membakar langit memasuki mulutnya. Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya begitu kuat sehingga pakaian dan jubahnya bergejolak. Setelah lebih dari 10 napas, wajah Duan berubah merah. Senyum mengejek, kamu masih sedikit kurang. Wajah Duan Jianshan jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia begitu mabuk. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Yun Bujing. Membakar langit, Si Tuzan dan Duan Jianshan adalah murid pertama sekte tersebut. Mereka telah minum, dan sekarang mereka secara alami adalah sarana untuk melihat Yun Bujing. Yun Bujing mendengus dan melambaikan tangannya dengan lembut. Garis anggur tebal dari ibu jarinya terus masuk ke mulutnya. Butuh waktu lama sebelum garis anggur itu putus. Cloud tidak terkejut untuk menutup matanya, seluruh kekuatan roh tubuh sedikit menyembur keluar, dibandingkan dengan Burning Sky dan yang lainnya, sangat tenang. Hanya 3 waktu istirahat, Cloud tidak terkejut untuk membuka mata, wajah tidak berubah warna, berkata, anggur yang enak. Burning Sky dan yang lainnya semuanya jelek. Yun Bujing jauh lebih baik dari mereka. Liu Mo tertawa dan berkata, Saudara Yun benar-benar kuat. Layak untuk membangun lantai 8 fondasi. Saya mengaguminya. Anggur ini sangat lezat sehingga saya tidak tahu apakah saya bisa menjualnya kepada saya. Cloud tidak terkejut. Liu Mo berkata sambil tersenyum, di mana Saudara Yun berbicara. Jika Anda mau, kirim pot untuk Saudara Yun. Cloud tidak terkejut berkata dengan ringan, kalau begitu terima kasih banyak. Liu Magic tersenyum, matanya tertuju pada tubuh Wang Tenglong, berkata, Saudara Wang juga mencoba. Wang Tenglong berkata sambil tersenyum, saya bisa membandingkan dengan mereka, saya akan minum sesuka hati. Berkata, Wang Tenglong melambaikan tangannya, memasukkan sebatang anggur ke dalam mulutnya, meskipun sebatang anggur itu kecil, tetapi bertahan selama 10 kali tarikan napas. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan Yun Bujing. Wajah Burning Sky, Duan Jianshan, dan Si Tuzan semuanya berubah. Di luar kemampuanku, Burning Sky di dekatnya bersenandung dengan dingin. Ye Chen menatap Wang Tenglong dengan heran dan memastikan bahwa Wang Tenglong adalah Wang Wudao misterius dari Sekte Tenglong. Setelah mencium aromanya, Wang Tenglong menikmatinya, tetapi kekuatan spiritualnya tidak keluar. Dia berkata dengan gembira, pintu masuknya lembut, tenggorokannya seperti benang. Ini adalah anggur berkualitas yang langka. Wang Tenglong membuka matanya dan tidak mengubah wajahnya. Dia benar-benar menikmatinya. Tampaknya dia tidak memiliki kekuatan untuk memurnikan anggur. Ye Chen terkejut. Ketika dia berada di pintu sebelumnya, dia dengan jelas melihat bahwa Wang Tenglong mabuk oleh aroma anggur. Sekarang dia telah minum begitu banyak tanpa mabuk. Dia hanya tahu bahwa Wang Tenglong berpura-pura mabuk. Raja misterius macam apa yang tidak punya cara? Kata Ye Chen sambil tersenyum getir di dalam hatinya. Awan tidak terkejut alisnya turun, tiba-tiba seseorang melampauinya, hatinya sangat tidak senang. Saudara Wang sangat baik, dan keterampilannya telah meningkat pesat. Liu Mo penuh dengan keterkejutan. Semua orang memandang Wang Tenglong dengan ngeri. Saat ini, mereka merasa bahwa Wang Tenglong tidak biasa. Dia belum pernah mendengarnya. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Sepertinya kita semua ditipu olehmu. Jun Mo bertanya sambil tersenyum. Wang Tenglong berkata sambil tersenyum, aku masih lebih suka bersikap rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati, dan lakukan hal-hal dengan menonjol. Jangan tanya sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bersikap rendah hati adalah pamer yang paling kuat. Tidak seperti sebagian orang, mereka merasa tak terkalahkan. Faktanya, memang seperti itu. Kata-kata Ye Chen, tetapi juga menarik banyak mata kebencian jatuh ke tubuhnya. Aku tidak malu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa minum. Pemuda berjubah coklat Yun Hai Zong Wu Liang Yun mencibir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku khawatir setelah aku meminumnya, kau tidak perlu meminumnya, jadi lebih baik kau meminumnya terlebih dahulu dan memberikan sisanya kepadaku.
Konyol, kau meminum sisanya. Sungguh sombong. Awan hitam dingin meremehkan dan mendengus dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika aku bisa meminumnya. Wu Liangyun berkata dengan nada menghina, jika kau meminum sisanya, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Tetapi jika kau tidak dapat menghabiskannya, kau akan kehilangan kultivasimu setelah memotong salah satu lenganmu. Ye Chen tersenyum dan berkata, apapun yang kulakukan, kan? Ya, Wu Liangyun tidak berpikir Ye Chen memiliki kemampuan ini sama sekali. Semua orang telah mendengarnya. Tuan Liu akan memberiku sertifikat. Sebentar lagi, jika aku menghabiskannya, apa yang akan dia lakukan jika dia tidak menepati janjinya? Ye Chen menatap Liu Mo dengan tatapan tajam. Ini, Liu Mo tertegun. Jika kau tidak menepati janjimu, aku akan membantunya memenuhinya. Di luar, lelaki tua itu berkata. Ye Chen memeluk pintu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Ekspresi wajah Hei Yuyun jelek, menggigit giginya dan berkata, tunggu saja sampai kau menjadi orang yang tidak berguna. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dengan khawatir. Dia sangat mabuk setelah mencium aromanya. Tidak ada yang bisa minum sebanyak itu. Setiap orang bisa minum sedikit dari kendi anggur ini, dan pada akhirnya akan ada banyak yang tersisa. Tidak perlu memikirkannya. Liu Mo berkata sambil tersenyum, tuan-tuan, siapa yang akan datang? Aku akan datang. Wanita Lengyan Beiwu Yueyu mengulurkan kail, dan seutas anggur terbang keluar, jari telunjuknya begitu tebal, penuh dengan 3 waktu istirahat, baru saja berhenti. Beiwu Yue memejamkan matanya, dan kekuatan spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia memurnikan kekuatan anggurnya. Sedikit rona merah muncul di wajahnya. Meskipun dia dingin dan cantik, dia masih lebih menawan. Banyak orang di tempat kejadian melihatnya, dan mereka semua merasa senang. Mereka semua mengatakan bahwa tarian utara dari Yun Haizong sangat indah. Itu benar-benar pantas dengan reputasinya. Gadis penari itu sangat bagus. Melihat wajah menawan Beiwu Yue, Liu Mo juga terpesona. Aku juga ikut. Pada saat ini, Zhao Wumeng tampaknya tidak mau kalah dari Beiwu Yue, juga berdiri untuk minum. Adik Wumeng, anggur ini sangat kuat, kamu bisa minum sedikit. Jun Mo bertanya, matanya sedikit berkedip. Zhao Wumeng menatap Ye Chen dan berkata, kamu telah menyinggung kakak seperguruanku. Kamu sudah selesai. Ye Chen tersenyum tipis, berkata, kamu memperlakukan dermawanmu seperti ini. Zhao Wumeng bersenandung, siapa yang membiarkanmu meninggalkanku saat kamu berada di Yucheng? Itu keputusanmu. Selain itu, aku tidak punya kewajiban untuk mengawalmu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengantarmu ke Yucheng, kata Ye Chen ringan. Jun Mo bertanya setelah mendengar ini, dengan tatapan yang sangat aneh pada Zhao Wumeng dan Ye Chen. Orang-orang Huo Yunzong juga terkejut, Zhao Wumeng dan Ye Chen tiba-tiba saling kenal, sepertinya Ye Chen juga menyelamatkan Zhao Wumeng. Zhao Wumeng mengerutkan bibirnya dan berkata, bajingan, aku akan membiarkanmu ditinggalkan oleh saudara guru. Zhao Wumeng mendengus dan minum seteguk anggur dengan marah. Wajahnya memerah. Membakar langit dengan tangan yang memegang bahu Zhao Wumeng, sebuah kekuatan melesat keluar. Akankah kekuatan minum Zhao Wumeng menghilang? Meskipun Zhao Wumeng tidak mabuk, tetapi wajahnya merah, juga sangat menawan. Liu Piaoxue berdiri dan melihat ke arah Ye Chen. Setelah melambaikan tangannya, dia menyesap anggur, sekitar setengah mangkuk. Meskipun dia tidak mabuk, dia juga menunjukkan rona merah samar. Adik seperguruan muda, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Si Tuzan melihat penampilan Liu Piaoyue yang menawan, sentuhan api melintas di matanya, dan bertanya tentang hubungannya. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Nona Liu memang pantas menjadi putri Liu Zongzu. Wanita tidak kalah dengan pria. Mereka berkuasa. Liu Mo berkata sambil tersenyum. Saya tersanjung. Liu Piaoyue tersenyum, lebih dari itu. Liu Mo tersenyum, berkata, selanjutnya, siapa yang akan datang? Saya akan melakukannya. Wu Liangyun menatap Ye Chen, lalu melambaikan tangannya. Seutas anggur dengan jari telunjuk yang tebal terbang keluar dari toples anggur, yang kira-kira setengah mangkuk. Kekuatan spiritual Wu Liangyun melonjak, dan butuh lebih dari 10 menit untuk memurnikan anggur. Saya menunggumu. Wu Liangyun mencibir pada Ye Chen.
Kemudian, orang-orang lain di tempat kejadian juga mabuk satu per satu. Tidak ada yang mengambil risiko untuk minum lebih banyak. Jika mereka mabuk, itu akan terlalu memalukan, dan anggur di belakang tidak akan bisa diminum. Pada akhirnya, hanya Ye Chen, Junmo Wen dan jiwa perang yang tersisa. Jiwa itu berdiri dan berkata, aku akan melakukannya. Begitu jiwa perang menyentuh meja, segerombolan anggur bergegas keluar dan minum seteguk besar. Seluruh tubuh meletuskan suasana membunuh yang mengerikan, seolah-olah orang-orang memasuki medan perang yang sebenarnya. Semua orang yang hadir terkejut, bahkan lelaki tua di pintu itu membuka matanya. Salah satu pembunuh paling kuat. Dari mana orang ini berasal? Jiwa perang menghabiskan waktu sejenak untuk memurnikan kekuatan anggur. Matanya terbuka, dan niat membunuh itu ganas dan menakutkan. Junmo bertanya sambil tersenyum dan berkata, aku akan minum juga. Junmo melambaikan tangannya, dan sebatang anggur beterbangan keluar. Anggur ini setebal ibu jari, tetapi tampaknya juga terus-menerus. Setelah lebih dari 10 napas berhenti, jumlah ini lebih sedikit daripada awan, tidak heran. Junmo Wen memejamkan mata, alisnya terkunci, dan seluruh tubuhnya meletuskan roh pedang. Di lantai 7, suara pedang berdenting. Setelah waktu yang lama, Junmo Wen menahan roh pedangnya, membuka matanya, dan menghembuskan napas, berkata, anggur yang enak. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tanya saudara, mengapa kamu perlu melakukan ini? Ye Chen tahu, Junmo meminta ini untuk membantunya. Junmo meminta untuk minum lebih banyak, lalu Ye Chen juga minum lebih sedikit. Junmo bertanya dengan senyum tipis dan berkata, aku hanya mencoba seberapa banyak yang bisa aku minum. Selain itu, perasaan seperti ini juga bagus. Junmo bertanya dengan pepatah seperti itu, hati Ye Chen lebih bersyukur, persahabatan ini akan selalu diingat Ye Chen di dalam hatinya, akankah Junmo Wen sebagai saudara seumur hidup, tidak akan pernah mengkhianati. Sekarang, hanya Ye Chen yang tidak minum lagi. Semua mata tertuju pada tubuh Ye Chen, dan mata mereka tidak bagus. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghabiskan semuanya. Hei Yun tersenyum dingin. Di dalam toples anggur ini, masih ada setengah toples anggur. Bahkan jika kamu mencapai puncak lantai 9 Zujijing, kamu pasti akan mabuk. Liu Piaoyue mengepalkan tinjunya, menatap Ye Chen sambil menggelengkan kepalanya. Ye Chen ini tersenyum, itu kamu terlihat bagus untuk sementara waktu. Liu Mo mengerutkan kening, saudara Ye, jangan dipaksa. Apakah kamu pikir anggur keluarga Liu adalah anggur biasa seperti itu? Jika kamu minum setengah toples ini, kamu akan mabuk. Liu Anru bersenandung. Ye Chen tertawa dan melambaikan tangannya yang besar. Dia memegang toples anggur di tangannya dan berkata kepada Wu Liangyun, seorang pria, kamu harus minum lagi. Jika kamu minum sedikit seperti dirimu, kamu akan kehilangan muka sebagai seorang pria. Biar aku beritahu bagaimana seorang pria minum, dia harus minum seperti ini. Kata Ye Chen sambil memegang toples anggur, dia menuangkannya langsung ke mulutnya. Semua orang yang hadir tercengang. Ye Chen benar-benar gila, dia benar-benar tidak ingin mati. Mereka harus memurnikannya sedikit untuk waktu yang lama. Apakah Ye Chen meminumnya seperti anggur biasa? Mencari kematian. Wajah Wu Liangyun jelek. Dia mendengus dingin, aku mengerti bagaimana kamu bisa menanggungnya.